Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dengan NIM 220201104 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan membuat video praktikum untuk mata kuliah NLP. Yang akan saya praktekkan di sini adalah tentang pre-processing text. Apa sih pre-processing text itu? Pre-processing text adalah proses awal dalam NLP yang bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan teks mentah agar bisa diproses oleh komputer. Nah, di sini saya akan mempraktekkan 3 tahap dari pre-processing text itu sendiri. Yang pertama ada stemming text. Stemming text adalah untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya saja. Contoh, berlari atau lari-lari. Nah, itu akan diubah menjadi kata dasarnya saja, yaitu adalah lari. Dan mengubahnya itu adalah menggunakan stemming text. Langsung saja kita masuk ke codingan yang pertama. Di sini saya sudah membuat codingannya. Kita tinggal mengcopy dan menyalinnya saja. Langsung kita paste di sini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dari codingan yang pertama ini. Nah, codingan yang pertama ini adalah factory sama dengan stemmer factory. Nah, di sini adalah berfungsi untuk membuat objek factory dari kelas stemmer factory yang berfungsi untuk membuat stemmer. Nah, di sini ini adalah codingan untuk membuat stemmernya atau digunakan untuk mengubahnya. Lalu codingan yang ini stemmer factory, create stemmer. Ini adalah menggunakan objek factory untuk membuat sebuah objek stemmer yang dapat melakukan proses stemming pada teks. Nah, ini adalah yang digunakan untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Nah, ini adalah codingannya juga. Lalu ini adalah untuk teksnya. Teksnya di sini saya menggunakan berlari-lari ke rumah sambil membawa kelereng. Nah, di sini kata berlari-lari ini akan diubah menjadi kata dasarnya saja. Nah, untuk codingan hasil stem ini untuk menampilkan hasilnya. Begitu juga dengan print ini. Print teks sebelum stemming. Nah, ini adalah kata akan menampilkan kata sebelum diubah. Nah, untuk yang print teks setelah stemming ini adalah menampilkan teks yang sudah diubah. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini adalah hasil dari running tadi. Nah, ini adalah teks sebelum stemming, berlari-lari ke rumah sambil membawa kelereng, dan setelah di stemming atau dirubah menjadi lari ke rumah sambil membawa kelereng. Nah, ini menjadi kata dasarnya saja, tidak berulang-ulang kata-katanya. Lalu untuk codingan yang kedua, nah untuk selanjutnya saya akan menggunakan removing punctuation, yaitu atau menghapus tanda baca, yaitu untuk menghilangkan tanda baca seperti titik, koma, atau tanda seru agar teks lebih bersih dan hanya berisi kata-kata penting saja. Langsung saja saya copy codingannya. Nah, ini adalah codingan untuk removing punctuation. Langsung kita paste saja. Setelah itu kita run. Nah, ini adalah hasil dari running. Nah,
Eh, Sebelum itu saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada import string, yaitu mengimpor modulnya string yang berisi kumpulan konstanta dan berfungsi untuk memanipulasi string termasuk daftar tanda bacanya. Yang kedua ada contoh teks. Nah, di sini saya menggunakan teks halo dunia. Ini adalah contoh teks dengan tanda baca. Nah, di sini ada tanda baca, tanda seru, ada titik koma dan juga tanda tanya dan lain sebagainya. Nah, lalu ada translator. Di sini yaitu membuat tabel translasi yang berfungsi untuk menghapus semua karakter tanda baca. Nah, ini. Nah, berfungsi untuk menghapus semua karakter tanda baca dari teksnya. Nah, di sini tadi ada tanda koma, tanda seru, dan juga tanda tanya dan lain sebagainya. Di sini akan dibersihkan dengan menggunakan codingan ini. Lalu selanjutnya ada text translator. Di sini yaitu menggunakan metode translate dengan tabel translator untuk menghilangkan tanda baca dari variabel teks. Hasilnya disimpan di teks bersih. Nah, ini adalah untuk menampilkan hasilnya print teks asli dan juga teks tanpa tanda baca. Nanti ini adalah untuk memunculkan hasilnya dan ini adalah hasilnya. Teks asli yaitu halo dunia di sini masih lengkap dengan tanda bacanya dan setelah dibersihkan menjadi halo dunia, ini adalah contoh teks dengan tanda baca. Nah, di sini tidak ada tanda seru dan lain sebagainya. Setelah itu kita ke codingan selanjutnya. Di sini saya menggunakan tahap white space removal atau menghapus spasi berlebih, di mana yaitu bertujuan mengurangi spasi ganda atau spasi di awal dan di akhir teks agar lebih rapi dan juga konsisten. Sini saya akan mengcopy codingannya. Nah, ini white space removal. Lalu ditempel saja. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dari codingan yang ketiga ini atau white case removal. Pertama itu ada import ray, yaitu untuk mengimport modul ray yang menyediakan fungsi untuk operasi pencocokan dan penggantian pola menggunakan regular expression. Nah, selanjutnya ini ada contoh teks dengan spasi berlebih. Nah, ini ada langsung teksnya. Saya menggunakan contoh teks, ini adalah contoh teks dengan spasi berlebih. Nah, di sini lebih dari satu spasi. Nah, nanti akan dibersihkan untuk spasi yang berlebih ini. Nah, di sini ada sekitar 3 ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada codingan teks sama dengan text.strip. Nah, di sini adalah untuk menghapus spasi kosong di awal dan di akhir teks menggunakan metode strip. Nah, di sini codingan untuk menghapus spasi yang berlebih. Selanjutnya yaitu codingan ini, teks bersih sama dengan red.subs. Nah, ini adalah berfungsi untuk mengganti setiap kemunculan spasi ganda atau lebih dengan satu spasi tunggal menggunakan fungsi resubs. Nah, ini menggunakan fungsi ini. Nah, untuk print teks setelah menghapus spasi berlebih dan juga teks bersihnya, ini adalah untuk memunculkan. Di sini langsung saja kita run. Nah, untuk hasilnya adalah ini. Ini adalah contoh teks dengan spasi berlebih. Nah, ini tadi kan banyak sekali
spasinya di sini setelah dihapus atau dihilangkan spasi yang berlebih tadi. Nah, untuk video dari saya cukup sekian. Mungkin banyak kurang atau salahnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.